Enggak ya. Oh, enggak. Ini di Bayangkara kan? Di Jumpa kan? Masuk juga. Ya, itu dulu nggak salah yang operasi sesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kebanggaan bagi saya bisa hadir di depan sini di hadapan Bapak Camat di sini, Ibu atau Bapak Lurah, dan teman-teman dari bidan dalam rangka rapat pembentukan dan informasi berjaring screening hanya hamil ALC dan stunting pada konsumen tahun 2000. Beberapa tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yani, ya, tapi masih ada beberapa hal yang harus kita fokuskan dalam rangka ini, terutama nanti tujuannya adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Ya, kita mulai berdasarkan Saya lulusan untuk pas tahun 2015 angka kematian ibu di Indonesia itu 305 pada tahun 2015, sedangkan kematian bayi 24 per 100 kelahiran pada tahun 2017. Target yang akan dicapai itu adalah angka kematian ibu 183 pada tahun 2024 ini, dan bayi 16 per 100 darah hidup. Jadi kalau Kira angka kematian maternal 113 kayak si Pak Anu tadi. dan Nyasap. per 1000 kelahiran hidup. Jauh dong toiletnya. Oh, Kalau kita lihat data ini, ya dari tahun kan 91, memang ini angka kematian ibu kalau udah kena anu tuh kayaknya mau ke toilet, tapi sebenarnya enggak. kemudian Badan kita tuh diserap oleh AC. 248 ini mungkin rekor, Kayaknya harus banyak minum air putih. rekor kita ya, dalam menurunkan angka kematian maternal. Tapi kemudian tahun 2012 dalam waktu 5 tahun ini sudah naik lagi jadi 359. Saya satu botol tadi langsung. Kita Kalau enggak habis pada tahun nih tenggorokan. tahun 2015 sebenarnya sudah tidak tercapai ya, tidak tercapai masker. karena waktu MDGs ternyata kita tidak turun angka kematian maternalnya, kemudian dituntut lagi untuk menurunkan sampai 102 pada tahun 30 nanti pada waktu SDGs. Sustainable. Kemudian sebagai target antara dibuatkan pada tahun 2024 nanti ya, target kita 183. Saat ini 2021 data yang ada itu 300 mas. Kalau bapak-bapak lihat kita bandingkan ini 390 dalam waktu 1991 sekarang 2021 ini 30 tahun. Ya, kalau itu 30 tahun itu baru turun 90 ya. Sedangkan kita akan menurunkan dari tahun 21 sampai 24 ini jadi 183 ini cukup banyak yang akan diturunkan. Ya, penyebab kematian itu ada langsung dan tidak langsung. Kematian yang langsung itu ada kematian yang diakibatkan oleh komplikasi obstetri yang langsung oleh pengaruh dari kehamilannya, yaitu pengaruh dari hamil, melahirkan, dan nifas. Itu yang penyebab langsung. Kalau yang tidak langsung yang disebabkan oleh penyakit yang sudah ada sebelumnya atau penyakit yang berkembang saat kehamilan, ya, bukan akibat penyakit obstetri. Jadi bukan karena langsung hamil atau nifas atau dari melahirkan. Ya. Jadi itu harus dibedakan, nanti sebab berpengaruh terhadap angka kematian. Kita lihat di sini penyebab langsungnya itu masih tetap perdarahan yang paling banyak 28%,
kemudian eklamsi itu hipertensi, jadi ibu yang hamil dengan hipertensi kemudian mengalami kejang itu 24%, kemudian infeksi 11%, faktor lain 37%. Ya ini mungkin yang termasuk itu yang penyebab tidak langsung ya, yang 37%. Ya. Infeksi termasuk yang paling banyak itu infeksi pada pasca abortus. Pada abortus yang tidak ditangani dengan benar, itu menyebabkan kematian maternal cukup banyak pengaruh infeksi. Ya, Menteri Kesehatan membuat keputusan nomor bahwa upaya penurunan angka kematian ibu dan kematian bayi merupakan prioritas nasional dan merupakan target global pada SDGs tahun 2030 ya, dan rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2024. Kita membuat rencana antara yaitu RPJPM ini tahun 2024, kemudian target kita adalah pada SDGs tahun 30 nanti. Ya, tidak kan ya. Ini kira-kira kerangka konsep pelayanan antenatal dan terpadu ya ini ya. Jadi dari ibu hamil, kemudian bagaimana supaya bisa bersalin dengan aman. Misalnya salah satunya ya, ibu hamil dengan masalah gizi itu dirujuk penanganan gizi dan tindak lanjutnya supaya bisa bersalin dengan aman. Ini merupakan kerangka konsep yang dibuat oleh Kemenkes untuk mengurangi tentunya kematian ibu dan bayi. Kemudian kita lihat di sini, pemerintah membuat banyak peraturan Kemenkes ya. Salah satunya nomor 97 tahun 2014 disebutkan pelayanan kesehatan masa hamil dilakukan untuk mempersiapkan perempuan dalam menjalani kehamilan dan persalinan yang sehat dan selamat serta memperoleh bayi yang sehat. Sasarannya siapa ya? Sasarannya adalah satu remaja, kemudian calon pengantin, dan atau pasangan usia subur. Jadi yang difokuskan untuk pelayanan kesehatan masa sebelum hamil adalah terutamanya nanti remaja dan calon pengantin yang nanti tadi juga sudah dibicarakan ya. Kemudian kegiatan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil itu termasuk pemeriksaan fisik, penunjang, imunisasi, gizi, konsultasi kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya. Nah, sekarang apa isu pelayanan kesehatan masa sebelum hamil? Yang menjadi isu saat ini adalah satu, pernikahan usia dini, kemudian anemi pada remaja, dan yang ketiga stunting. Nah ini masih fokus ya melakukan penanganan kematian maternal dan neonatal. Ya, dari data UNICEF tahun 2022 ini ya, kita lihat di Indonesia berada peringkat ke-8 di dunia dan kedua di ASEAN. Tadi saya sampaikan lumayan nih. Kita tingkat kedua total 1,6 juta kasus untuk pernikahan dini. Kita Indonesia itu kedua di ASEAN. Tinggi. Di Indonesia kita termasuk keempat ya, setelah NTB paling banyak. NTB kemudian Kalimantan Tengah, Gorontalo dan Kalbar itu yang keempat. Waduh. Kriteria pernikahan dini itu umur batasnya berapa? Menurut BPS tahun 2012 Di bawah 18 tahun. Di bawah 18 kan? 18 masih dianggap dini ya. Tapi kalau ukurannya sih sebenarnya 18. Undang-undang 19. Undang-undang 19. Kalau undang-undang 19. Berarti ikut undang-undang ya gitu. Undang-undang itu. Berarti kalau 18 harus masih pengadilan. Pengadilan. Akan sekolah
tingginya angka berat anak yang rentan, Sama kalau kemudian upah rendah. Kalau tentunya nanti sebenarnya kalau meningkatkan kitab hukum angka kanonik itu kemiskinan. disesuaikan dengan hukum negara, ada klausulnya. Sebenarnya 14 itu serendah-rendahnya untuk perempuan. Laki-laki 16, tapi balik lagi ke klausul selanjutnya itu harus disesuaikan dengan hukum negara. 29%. Nah, jadi kalau hukum negara katakan, nah, Revitalisasi kan pada kalau di bawah 21 tahun itu kan izin orang tua. Tetap Undang-Undang Perkawinan tahun 74 kan izin orang tua. Ya ya. Nah, Ya. nah, kalau yang di bawah 19 kan pengadilan. Tapi kalau di bawah anak, yang di bawah 18 anak itu bisa dipidana tuh. Kalau terjadi kesalahan itu. Administrasi, tapi ya, kalau resmi enggak, kita kan ada Dia kan validasi, kalau antara 18 19 itu kan verifikasi namanya. ini kan ini pengadilan kan. Nah, kalau di bawah 18 ini kasuistik namanya. Iya. Nah, kasuistik. Statistik. Ya, harus dibuktikan dari kesehatan, dari tim medis. Apa kasusnya? Anemia pada remaja di Maka disebut pernikahan anaknya, bukan pernikahan dini. kemudian masalah Dia pernikahan anak. berdasarkan hasil Nah, kalau di bawah 18, kalau di bawah 19 pernikahan dini. berdasarkan hasil studi dan status Dari mana tuh? Indonesia. Hah? Dari mana informasinya? Enggak, yang dimaksud pernikahan dini itu adalah pernikahan di bawah 19. Tapi kalau 18 itu pernikahan anak. Dia udah dikategorikan dini dan anak. Enggak ada bahasa itu. Itu memang tidak ada bahasa. Kalau enggak ada jangan kita ngada-ngada kita pemerintahan. 18 itu kan dia kan undang-undang perlindungan anak. Maka yang disebut pernikahan anak itu kan adalah pernikahan yang menikahkan anak itu di bawah 18 tahun tuh. Oke, kalau di sini kan ada yang disebut pernikahan anak tuh. Yang undang-undang terbaru itu kan kalau pernikahan dini itu kan sudah disampaikan, cuma yang akan saya sampaikan adalah bagaimana ciri-ciri anak santri. Regulasinya. Kita kalau jangan pendapat, kalau pendapat kita salah. enggak, ini pernikahan anak dan Menurut siapa nih? pertunakan anak adalah kebiasaan di mana anak-anak di bawah umur. Ini Wikipedia. Nah, Bukan jadi rujukan sebelum kita. ini maksudnya yang dimaksud pernikahan anak. Iya, itu kan Tapi yang baik pada remaja putri maupun putra. pernikahan dini itulah Anak dari yang pendiam klausul undang-undangnya. sulit melakukan Tapi pernikahan kontak anak mata itu dia. saat usia 8 sampai 10 tahun. Nah, ini kan Wajar sesuai tanpa undang-undang dari usianya dan nomor 23 tahun 2002, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Ya kan? Sedangkan 19 tahun sudah 18 tahun sampai 19 tahun. Mengapa dia harus izin pengadilan? Ini transisi. umur 17 tahun itu pengadilan. Nah, ini tadi penahanan stunting itu kalau di bawah 18 tahun itu kan pengadilan juga. Sama. Enggak ada beda. Kalau di bawah 19 karena ada undang-undang yang mengatakan pernikahan itu minimal perempuan 19. Sama laki-laki perempuan sama. Nah, iya, laki-laki perempuan. Maka perlu izin pengadilan kan. Nah, tapi kalau 18 ini kan udah harus izin pengadilan dan ada banyak hal yang harus dipenuhi itu. Ya, itu kan kalau kita sekarang ini aturan baru dari MA 19 tahun ke bawah itu harus mendapatkan izin dari KIA. Ya itulah. Nah, tapi bukan 18 tapi dari 19 ke bawah. Berarti ibaratnya 19 itu kalau inilah tadi saya katakan undang-undang itu kan mengatakan dewasa itu kan udah di atas 18 kan. Maka Di dia atas tidak 19 dari 19 plus 1 itu perkawinan. itu masuk dewasa. Kalau untuk yang pengadilan anonim
kalau dia melakukan tindak pidana 18 ke atas tuh, dia masuk ke hukum dewasa dia. Udah, kalau dewasa nih, Bang, kita tuh memang banyak dipandang dari apa namanya, untuk anak-anak ini, perlindungan anak, apa namanya, perlindungan anak ini. Nah, itu 21 loh. Sahab, itulah tadi saya katakan Itu 21. 21 tuh kan undang-undang perkawinan itu kan. Bukan undang perkawinan, undang-undang anak, perlindungan anak kan, apa namanya? Iya ya. Itu 21 tahun. Kalau yang namanya proses inilah tadi saya katakan nih, undang-undang kita ini kalau mau konsisten 21 tahun, harusnya tuh semuanya 21 tahun. Ini udah dianggap cakap hukum. Nah, betul. Tapi tadi ya sekarang undang-undang itu kan di bawah 19 tahun, ya kan? Itu yang untuk pendidikan agama. Beda lagi itu. Itu PMA-nya kan. Barometer lah ini. Ada barometernya. barometernya. Itu kan untuk meningkatkan yang namanya tuh bibit unggul tadi itu. Nah, sedangkan kalau yang kategori anak, kalau dia melakukan kejahatan itu, kalau dia di bawah 18 tahun itu masih masuk pidana anak. Nah, tapi kalau dia di atas 18 tahun udah pidana. Itu di bawah naungan mana kalau 18 tahun ke bawah itu? Hah? Di bawah naungan mana? Di bawah naungan. Iya, kalau misalnya Kementerian Hukum dan HAM kan dia kan, kalau dia misalnya melakukan tindakan kejahatan di atas 18 di tahun. bawah. Berarti kan menginduk kepada Undang-undang ini, undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana dan Anak itu. Itu yang saya tanyakan tadi, kan kita kan ada Cantolan hukumnya. aturan hukumnya. Itu maksudnya. Makanya tadi itulah yang namanya 8 anak itu di bawah 18 tahun. Tapi kalau untuk perkawinan dia tetap di bawah 19 tahun tuh udah anak. Lalu kalau tambah lagi undang-undang yang satu di bawah 21 tahun. Iya. Undang KPI apa kan? KPAD. Nah, itulah tadi saya bilang. Kapait. Perlu adanya ratifikasi itu masalah umur. Jadi contohnya begini, Bang. Kalau kami kan ini kan memang di KUA kan bedanya. Misalnya kita mohon maaf ya, Bang ya. Misalnya ada mu'alaf. Ya kan? Ya kan tidak bisa kalau di bawah 21 tahun harus mendapatkan izin. Kami nggak berani. Iya. Justru itu tadi saya katakan. Itu kami tetap menginduk kepada KPI tadi. Ya. Kalau kita bicara tentang mu'alaf misalnya, karena tanpa ada izin dari orang tua, maka di seluruh Indonesia tentang KUA nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kami melakukan salah, makanya ada persyaratannya. Jadi yang mu'alaf ini harus ada, kalau memang di bawah 21 tahun harus ada izin orang tua, tanda tangan, wali namanya kan. Nah, kalau dia sudah 21 tahun, nah kita bisa bebas. Ya, Karena itu dia kan sudah cakep dalam hukum tadi itu. Makanya teman-teman di KUA udah paham itu. Makanya kalau di gereja Katolik itu dia kan menyesuaikan dengan hukum negara. Karena undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 itu mengatakan 21 tahun. Makanya dia bisa diberkati di gereja itu pokok yang sudah 21 tahun. Kalau di bawah itu ya kan dipanggil lagi orang tuanya, itu ada penyelidikan kanonik namanya, Pak. Nggak boleh sembarang, dicek dulu. Nah, makanya jangan heran misalnya di daerah-daerah dia kawin adat dulu, karena dia tidak akan bisa diberikan izin ini, karena kita harus menyesuaikan hukum negara. Jadi hukum gereja itu ya kan menyesuaikan hukum negara khusus untuk hal-hal yang menyangkut hak asasi manusia ini kan HAM nih. Nah, jadi jangan sampai ya kan ketetapan gereja itu ya kan tidak sejalan dengan ketetapan negara. Nah, makanya jangan heran kalau misalnya tiba-tiba dia tamat SMA. Lalu misalnya di usia 18 sampai 21 tahun itu kan kok mengapa belum mengurus perkawinan gerejanya misalnya. Ya kan? Itu pada prinsipnya itu. Tapi kalau misalnya
terjadi hal-hal yang ini nih, insiden lah. yang namanya insiden. Sebenarnya kan memang persoalannya ketika dia misalnya MBA married by accident itu, dia tidak langsung diberkati, Pak. Dia harus lahir dulu anaknya, tidak bisa langsung diberkati, karena memang itu harus ada otoritas gereja. Nah, kalau misalnya pun terjadi pemberkataan, pada prinsipnya yang bersangkutan itu sadar dan paham bahwa dia harus menerima sakramen tobat. Dia sadar dan paham bahwa dia itu melakukan dosa. Nah, itu urusannya ke imam lah tuh, yang tahu penyelidikan kanonik. Maka jangan sampai ada kata-kata dia kawin itu ya kan, dasarnya disuruh orang tua. Karena Boleh. nah, berarti nanti direkomendasikan ya tidak cakap dalam Iya, perkawinan. itu yang nggak boleh. Itu yang ditegak oleh negara ini. Itu Kalau di kemauannya sendiri, itu ya karena insiden tadi ya. Nah itu kan udah beda. Itu cuman kita kan memberikan solusi Ya. kepada masyarakat, jangan sampai tokoh-tokoh agama tidak mampu memberikan solusi. ya itu. Ya, jadi supaya solusi ini bisa tercover dengan pemerintah sejalan, makanya dicarilah, diaturlah bagaimana hukum yang mengaturnya. Makanya ada izin pengadilan, ada apa, kan begitu. Karena dasarnya udah jelas, berikanlah apa yang menjadi hak kaisar dan berikanlah apa yang menjadi hak Allah. Jadi hukum itu kan untuk keteraturan. Iya, Untuk pencegahan stunting salah satunya ya, karena Nah dan makanya memberikan solusi juga Pak. Makanya kan Bisa memberikan solusi. Kementerian Agama ini menetapkan penghulu itu sebagai ya kan, ibaratnya orang yang diberikan tugas tentang jawab penuh untuk menikahkan orang kan, penghulu yang resmi, walaupun ada ya kan pernikahan yang bisa dilaksanakan oleh ulama-ulamanya, tetapi tetap dia harus merujuk ke hukum negara itu. Ya nggak bisa Pak, kita nikah siri kan nggak berlaku. Ya, Kita nggak terima walaupun ulama manapun. maka tadi itu dia tetap dicatatkan di KUA kan, walaupun dia nah, itu kan udah jelas, sudah tegas sekarang. Iya tegas. Nah, kalau yang beberapa anggaplah mundur Gano itu kan sering terjadi tumpang tindih. Udah nindih, Tumpang. udah numpang nindih gitu kan. Makanya kan kita kan ada tahapan-tahapan dalam perbaikan hukum. Makanya kita kan tahu juga apa namanya. Kita juga apa namanya sifatnya anti kemajuan. Kita kan tidak anti kemajuan. Ya, itulah tadi saya katakan. Enggak, dia minta kopi sedikit. Nanti kita bukan anti kemajuan. Agama kan tidak boleh anti kemajuan. Makanya itulah moderasi. Moderasi beragama. Agamanya tidak dimoderasi, caranya, perilakunya, sesuai kontekstualisasi. Ini kan ada yang namanya primat dan ada yang namanya sekunder. Nah, Kalau yang sekunder ya itulah tadi. Ada yang universal, ada yang partikular, kata Pak Lukman Hakim Saifuddin. Makanya tadi masyarakat ini kan harus dipahamkan tentang itu. Masyarakat ini kan main shortcut ya. Saya dulu pernah gini menyelesaikan kasus sepupu saya. Jadi pengalaman. Padahal bapaknya guru kan. Dia ini tamat SMA. Si calonnya ini juga satu kampung, masih keluarga. Jadi itu sesuatu yang ya cukup berat lah ya untuk menyelesaikan. Saya dengan bapak saya di Kementerian Agama, ya kan? Bagaimana solusinya ini biar yang bersangkutan ini dia tetap kuliah kan? Itu untuk menyelesaikan itu tahapan. Tapi disitulah saya katakan tidak mudah memberikan pemahaman walaupun dengan keluarga. Kebetulan sepupu saya Islam. Lalu karena dia sudah
minta solusi ke kita kan. Ya kita juga harus memberikan masukan-masukan. Nah, tapi jangan sampai dia mengurus sesuatu itu justru merusak masa depannya. Itu yang saya bilang. Harusnya berpikir itu logis. Jangan berpikir itu emosional. Nangis dia. Saya bilang, ini persoalan. Harus ada yang diselesaikan dulu prioritasnya. Itu bicara perkawinan atau di bidang apa? Enggak, ini masalah perkawinan. Jadi perkawinannya akhirnya disebut perkawinan keluarga, bukan perkawinan adat. Kalau adat, ini bisa terjadi si calon istri ini dikeluarkan dari lembaga pendidikan. Kita kan tidak mau. Karena lembaga pendidikannya mengharapkan dia tidak terjadi sesuatu pada saat pendidikan. Nah, jadi mencari solusi itu Yang Islam yang kaitan dengan Islam tadi? belum. Ini kan persoalannya itu dulu. Kan persoalannya itu dulu. Si bapak calon istrinya menuntut dia harus membayar sekian puluh juta atas pendidikan. Kan kita sebagai keluarga kan lah, ini persoalannya bukan masalah uang sih bisa dicari, tapi ini masa depan. Kemudian yang kedua juga bagaimana untuk dapat meminimalisir kerugian yang terlalu banyak. Ya, akhirnya udah kita kasih solusi. Kebetulan saya ngajar di lembaga itu sebelumnya, mereka kenal. Saya kasih referensi orang yang tokoh masyarakat lah. Oh iya, mau diperiksa kan urinnya. Akhirnya mungkin itu tadi saya katakan, kalau kita tuh tulus bekerja atau berkarya, inilah tadi tugas penyuluh nih. Tidak nampak kita kasih pemahaman lah kan. Akhirnya udahlah Pak, jangan diperiksa, saya takutnya ada apa-apa. Tapi kita kasih solusi yang benar, bukan mengarang-arang memanipulasi, tetapi dia ini karena adik-beradiknya ramai, jadi dia butuh uang, jadi dia mau cuti dulu. Ya akhirnya kita bawa ke Pontianak. Belum, ini masih panjang kaitan. Udah kan? Selesai kan? Selesai nih persoalan ini. Nah, persoalannya menjadi persoalan. Ini kan kita kan karena sudah membantu kan, ini terselamatkan nih. Jadi di lembaga dia tidak akan dikeluarkan. Tapi tidak tahu lah, saya tidak mengatakan si bapak atau siapa, ada desakan dari masyarakat kan, atau desakan dari pribadi, ya namanya komplit lah kan, tanpa ada. Ya awalnya waktu menyelesaikan yang pertama minta kita bantu. Kalau saya kan harus tuntas selesaikan. Nah, ini kan kalau terjadi persoalannya, ini bukan masalah agama awalnya. Ini masalah bagaimana menyelamatkan dia supaya dia selesaikan. Lalu lah datang. Entah bagaimana dia mau di KUA. Saya bukan masalah itu sebenarnya. Saya panggil loh bapaknya. Ini bukan masalah ini, kita selamatkan dulu dia nih. Kalau terjadi perkawinan ini di sini, kan dah tercatat. Lalu sia-sialah kerjaan kita yang dulu awalnya bagus dari awal ya. Dia udah berhenti, ya kan? Karena udah tercatat. Sedangkan adatnya udah, ini kan saya bilang, nah, kita harus komunikasikan karena dia masih di bawah 21 tahun tuh si anak nih. Kalau sepupu saya mungkin udah di atas 21 lah. Ya sepupu sekali. Ya udah, kita kasih pemahaman, tapi kita harus berikan pemahaman yang bisa membuat dia tuh paham. Kalau kamu melakukan ini, saya bilang, ini di bawah 21, kita harus tanya dulu orang tua dan keluarganya. Dia tidak mungkin, sepupu saya tidak paham, tapi kita kan tidak mau mempush dia kan. Dia baru terengah. Jangan kita memaksakan dulu, saya bilang.